Sahabat sehat, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa sesuatu yang setiap hari ada di dapur bisa menyimpan bahaya tersembunyi? Bayangkan pagi hari di rumah. Seorang nenek dengan langkah perlahan masuk ke dapur, menyiapkan sarapan untuk suami tercinta. Ia mengiris bawang merah dengan telaten, aroma khasnya langsung memenuhi ruangan. Bumbu itu kemudian ia tumis bersama telur, tempe, atau mungkin sayur sop yang akan disantap hangat-hangat. Suasana seperti ini sangat akrab di banyak rumah kita. Tapi, di balik aroma sedap dan kenangan yang menyertainya, ternyata bawang merah punya sisi lain yang perlu diwaspadai, terutama bagi yang berusia 60 tahun ke atas. Bawang merah memang sudah seperti sahabat lama dalam dunia masakan. Hampir setiap masakan Indonesia mengandalkannya untuk memberikan rasa gurih dan aroma khas. Tapi sayangnya, yang namanya sahabat pun kadang bisa jadi musuh dalam selimut, apalagi kalau kita tak tahu cara memperlakukannya. Bawang merah memang mengandung banyak zat aktif, seperti senyawa sulfur dan alicin, yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi pada kondisi tertentu, zat-zat ini justru bisa menimbulkan reaksi yang kurang bersahabat bagi tubuh lansia. Perlu dipahami, tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Sistem pencernaan mulai melambat, tekanan darah menjadi lebih labil, dan kekebalan tubuh pun menurun secara perlahan. Apa yang dulu terasa biasa-biasa saja saat muda, sekarang bisa menjadi pemicu masalah kesehatan serius. Sayangnya, tidak banyak orang yang menyadari bahwa efek dari bawang merah bisa muncul secara perlahan dan tersembunyi. Karena efeknya tak langsung, banyak yang menganggap gejala yang dirasakan berasal dari usia, bukan dari makanan yang dikonsumsi. Sahabat sehat, apakah Anda sering merasa perut kembung setelah makan? Atau tiba-tiba merasa lemas dan pusing padahal tidak melakukan aktivitas berat? Mungkin Anda akan terkejut ketika tahu bahwa bawang merah bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dalam video ini, kita akan membahas dengan detail 3 bahaya utama dari bawang merah jika dikonsumsi berlebihan atau tidak tepat oleh lansia. Ini bukan sekadar teori, tapi berdasarkan pengalaman nyata dan penjelasan medis yang sudah terbukti. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru agar sahabat sehat bisa lebih bijak dan waspada. Karena tujuan kita bukan menghindari makanan sepenuhnya, melainkan tahu batasannya, tahu kapan aman dikonsumsi, dan bagaimana mengenali tanda-tanda tubuh ketika sudah tidak cocok. Dan jangan khawatir, di akhir nanti kita juga akan bahas bagaimana cara tetap menikmati bawang merah tanpa mengorbankan kesehatan. Lalu, apa saja bahaya itu? Dan mengapa lansia sangat rentan terhadapnya? Mari kita mulai dari bahaya yang paling sering terjadi tapi paling sering diabaikan, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Setelah tahu bahwa bawang merah punya potensi tersembunyi yang tidak selalu ramah untuk tubuh lansia, mari kita masuk ke bahaya pertama yang paling umum namun kerap diremehkan, gangguan pencernaan. Ini bukan soal rasa tidak nyaman yang sebentar lalu hilang, tapi bisa jadi masalah berkepanjangan kalau tidak disadari sejak awal. Bagi banyak orang, terutama sahabat sehat yang sudah berusia 60 tahun ke atas, perut terasa kembung, mules, atau buang angin terus-menerus dianggap hal biasa. Padahal bisa jadi itu tanda tubuh sedang bereaksi terhadap zat tertentu dari makanan. Bawang merah, khususnya dalam kondisi mentah atau setengah matang, mengandung zat sulfur dan alicin dalam konsentrasi tinggi. Dua senyawa ini sebenarnya punya manfaat bagi sistem kekebalan, tapi bagi sistem pencernaan yang sudah tidak sekuat dulu, malah bisa menimbulkan iritasi. Ketika dicerna, zat sulfur menghasilkan gas, dan jika produksi gas ini berlebihan di usus, hasilnya bisa membuat perut terasa penuh, begah, bahkan sakit. Kondisi ini makin parah jika sahabat sehat juga punya riwayat MAG, GERD, atau lambung yang sensitif. Karena iritasi ringan yang terjadi secara terus-menerus akan memperburuk luka di lambung. Bahkan pada beberapa kasus, konsumsi bawang merah yang terlalu sering bisa menyebabkan nyeri ulu hati yang terasa seperti ditusuk-tusuk, dan bukan cuma sekali 2 kali. Hal inilah yang akhirnya mengganggu kualitas hidup lansia. Aktivitas harian jadi terhambat, makan pun jadi tidak nyaman, bahkan tidur terganggu. Ada satu kisah nyata dari seorang kakek bernama Pak Dirman, usia 72 tahun, tinggal di daerah Magelang. Beliau terbiasa makan lalapan dengan irisan bawang merah mentah. Katanya, itu membuat makanan jadi lebih sedap dan menyegarkan. Tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai mengeluh mual tiap pagi, sering bersendawa, dan merasa perutnya selalu keras. Saat diperiksa ke dokter, ternyata asam lambungnya naik drastis. Solusinya, beliau disarankan mengurangi konsumsi bawang merah, apalagi yang mentah. Setelah diubah pola makannya, keluhan mulai berkurang, perutnya kembali tenang. Sahabat sehat, ini bukan berarti semua orang pasti akan mengalami hal yang sama.
Tapi tubuh kita punya batas. Terlebih bagi usia lanjut, kemampuan lambung menghasilkan enzim pencernaan sudah tidak seperti dulu. Proses pencernaan lebih lambat, dan semua makanan yang keras, beraroma tajam, atau mengandung gas tinggi bisa memicu reaksi negatif. Jadi, jangan anggap remeh sinyal dari tubuh. Ketika perut mulai terasa tidak nyaman setelah makan makanan yang mengandung banyak bawang merah, itu adalah alarm tubuh yang meminta perhatian. Jangan teruskan kebiasaan yang justru memperparah kondisi dalam jangka panjang. Lebih baik kita sesuaikan cara konsumsi agar tetap dapat manfaatnya tanpa mengorbankan kenyamanan. Dari sini, kita bisa menarik pelajaran penting. Bahkan bahan alami sekalipun tetap bisa berbahaya bila tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu, kalau pencernaan bisa terganggu, adakah dampak lain yang tak kalah serius? Ternyata ada. Dan salah satunya bisa membuat tubuh tiba-tiba lemas dan tidak stabil. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana bawang merah bisa menurunkan tekanan darah secara drastis tanpa kita sadari. Setelah tadi kita bicara soal gangguan pencernaan yang kerap dianggap remeh, sekarang kita masuk ke bahaya berikutnya yang gak kalah serius. Bahkan bisa bikin kondisi fisik mendadak drop tanpa peringatan. Tekanan darah turun drastis. Sahabat sehat, efek ini seringkali tidak disadari. Padahal bisa bikin tubuh terasa lemas, kepala berputar, bahkan menyebabkan jatuh tiba-tiba, terutama pada usia lanjut. Tubuh lansia cenderung lebih sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Dalam keadaan normal, tekanan darah memang bisa naik turun. Tapi kalau penurunannya terlalu cepat atau drastis, bisa jadi ancaman serius. Nah, salah satu pemicu yang tidak banyak diketahui adalah konsumsi berlebihan bawang merah, apalagi dalam bentuk mentah atau olahan tanpa dimasak sempurna. Bawang merah mengandung senyawa flavonoid dan organosulfur, terutama sulfida alil, yang dikenal mampu merangsang pelebaran pembuluh darah. Efeknya mirip seperti obat penurun tekanan darah. Pembuluh darah melebar, aliran darah jadi lebih lancar, tekanan jadi lebih rendah. Pada orang muda, efek ini kadang justru dianggap baik. Tapi pada lansia yang sudah konsumsi obat antihipertensi atau yang memang punya tekanan darah rendah secara alami, efeknya bisa bertumpuk dan justru membahayakan. Kita ambil contoh dari pengalaman seorang nenek bernama Bu Erni, usia 68 tahun. Beliau punya riwayat darah rendah dan juga sedang mengonsumsi obat herbal yang katanya bisa menurunkan kolesterol. Karena kebiasaan lama dari muda, beliau suka banget makan sambal bawang mentah. 1 sendok 2 sendok, kadang malah jadi 1 piring kecil sendiri. Awalnya tak ada masalah, tapi makin kesini, beliau sering mengeluh pusing saat bangun tidur, kaki terasa ringan, kadang sampai limbung pas berjalan. Anaknya sempat mengira itu karena usia atau kelelahan. Tapi setelah diperiksa dokter, ternyata tekanan darahnya bisa drop hingga di bawah 90-60 mmHg. Itu termasuk kategori tekanan darah rendah yang berisiko. Dokter pun menyarankan untuk mengurangi konsumsi bawang merah mentah, terutama jika dikombinasikan dengan makanan atau suplemen lain yang punya efek serupa. Setelah disesuaikan pola makannya, Bu Erni perlahan merasa lebih stabil, tidak lagi sering sempoyongan. Sahabat sehat, kejadian seperti ini tidak hanya menimpa 1-2 orang. Banyak dari kita merasa bahwa makanan alami seperti bawang merah pasti aman-aman saja. Tapi tubuh lansia itu ibarat mesin tua yang butuh perhatian ekstra. Campuran antara pola makan, obat-obatan, dan sensitivitas tubuh bisa bikin hal kecil jadi besar. Terlebih lagi, tekanan darah rendah itu gak selalu terasa. Kadang munculnya mendadak. Kita baru sadar setelah jatuh di kamar mandi, atau setelah kehilangan keseimbangan saat naik tangga. Ini sangat membahayakan. Apalagi kalau lansia tinggal sendiri atau tidak langsung mendapat pertolongan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan tanda-tanda awal, seperti sering merasa pusing saat berdiri, penglihatan kabur sesaat, tubuh terasa ringan seolah melayang, atau jantung berdebar cepat. Bila mengalami hal ini, dan Anda sering konsumsi bawang merah mentah, bisa jadi itu pemicunya. Kuncinya bukan berhenti total, tapi tahu cara dan waktu yang tepat untuk konsumsi. Dan ini akan kita bahas lebih dalam nanti. Tapi sebelum ke sana, ada satu lagi bahaya yang sering datang diam-diam dan bisa membuat lansia terganggu aktivitas hariannya, bahkan bisa menyerang tubuh dari luar maupun dalam. Bahaya yang tidak hanya terasa di perut atau darah, tapi juga bisa terlihat di kulit dan sistem imun tubuh kita. Kita masuk ke situ sekarang. Setelah membahas bagaimana bawang merah bisa mengganggu sistem pencernaan dan menurunkan tekanan darah secara drastis, sekarang kita masuk ke bahaya ketiga yang kerap luput dari perhatian, reaksi alergi dan gangguan kulit. Ini bukan hal sepele, sahabat sehat, karena pada usia lanjut, sistem kekebalan tubuh tidak hanya melemah,
tapi juga menjadi lebih sensitif. Yang dulu aman-aman saja saat muda, sekarang bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan, bahkan dari bahan sederhana seperti bawang merah. Banyak lansia berpikir bahwa alergi hanya menyerang mereka yang sejak kecil sudah punya riwayat. Padahal, fakta medis menunjukkan bahwa alergi bisa muncul kapan saja, bahkan di usia 60 tahun ke atas. Dan salah satu penyebab paling umum adalah reaksi tubuh terhadap senyawa tertentu yang terus-menerus dikonsumsi tanpa disadari menumpuk dalam tubuh. Salah satunya adalah senyawa sulfur dalam bawang merah, yang jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa memicu reaksi negatif. Beberapa gejala awal alergi yang sering terjadi setelah makan bawang merah, baik mentah maupun matang, termasuk gatal di mulut, tenggorokan terasa mengganjal, bibir terasa geli, atau bahkan membengkak tipis. Gejala lain yang lebih serius bisa berupa kulit kemerahan, biduran, mata berair, hingga sesak napas ringan. Ini semua bisa berbahaya jika tidak segera dikenali. Dan karena gejalanya sering muncul beberapa jam setelah makan, banyak yang tidak mengaitkannya dengan makanan yang baru dikonsumsi. Ada kisah nyata dari Pak Rahmat, usia 71 tahun, tinggal di Pekalongan. Beliau sering makan sambal bawang yang dibuat oleh istrinya. Awalnya biasa saja, tapi seiring waktu, setiap kali selesai makan, ia mulai merasa gatal di sekitar leher dan tangan. Suatu hari, gatal itu berkembang jadi ruam merah yang melebar ke dada dan punggung. Ia kira itu karena cuaca atau sabun mandi, tapi setelah konsultasi dengan dokter, ternyata itu reaksi alergi terhadap konsumsi bawang merah yang terlalu sering. Setelah membatasi konsumsi dan mengganti sambal dengan bahan lain, ruam pun perlahan hilang. Sahabat sehat, ini menunjukkan bahwa kita harus lebih peka terhadap tubuh kita sendiri. Jangan anggap gatal-gatal atau kulit merah itu hanya karena udara panas atau digigit serangga. Bisa jadi itu reaksi dari dalam tubuh yang sudah tidak cocok dengan makanan tertentu. Dan karena usia lanjut membuat kulit lebih tipis dan mudah iritasi, efeknya jadi lebih terasa. Selain itu, reaksi alergi juga bisa muncul bukan dari konsumsi langsung, tapi dari kontak kulit saat mengolah bawang merah mentah. Senyawa yang keluar saat bawang dikupas bisa menyebabkan iritasi ringan hingga sedang, terutama pada tangan yang sensitif. Maka dari itu, penting bagi lansia untuk menggunakan sarung tangan atau mencuci tangan dengan sabun ringan setelah mengolah bawang. Perlu digarisbawahi juga bahwa sistem imun lansia sudah tidak sekuat dulu. Kalau tubuh muda bisa langsung menetralisir zat asing, tubuh lansia justru bisa terlalu bereaksi. Maka itu, kombinasi antara kulit sensitif dan kekebalan tubuh yang fluktuatif menciptakan situasi rawan jika tidak hati-hati memilih makanan. Kalau sahabat sehat merasa kulit sering gatal tanpa sebab, atau muncul ruam setelah makan masakan berbumbu kuat, cobalah ingat kembali, apakah ada bawang merah di dalamnya? Jika iya, ada kemungkinan itu pemicunya. Dan ini bukan berarti harus anti bawang sepenuhnya, tapi tahu kapan tubuh bilang, cukup. Jangan tunggu sampai gatal menjadi luka, atau napas jadi berat hanya karena tak mau meninggalkan sedikit kebiasaan lama. 3 bahaya ini, pencernaan terganggu, tekanan darah turun drastis, dan alergi kulit, membuktikan bahwa meski alami, bawang merah tidak selalu ramah untuk tubuh lansia. Tapi kenapa bahaya ini seringkali tidak disadari sejak awal? Kenapa banyak yang menganggap semua ini cuma bagian dari menua? Kita akan bongkar jawabannya dalam bagian selanjutnya, karena justru di sanalah letak kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar. Sahabat sehat, setelah mengetahui 3 bahaya nyata dari bawang merah untuk tubuh lansia, mulai dari gangguan pencernaan, tekanan darah yang bisa turun drastis, hingga reaksi alergi yang menyerang kulit dan sistem imun. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa semua ini jarang disadari? Kenapa masih banyak orang tua yang terus mengonsumsi bawang merah tanpa menyadari efeknya? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sering terlewatkan, karena kita terlalu percaya bahwa bahan alami pasti aman. Pola pikir ini tertanam kuat sejak lama. Bawang merah dianggap sebagai rempah tradisional yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun. Bahkan banyak juga yang menganggapnya sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Akibatnya, banyak orang menutup mata terhadap kemungkinan bahwa bawang merah juga punya sisi tajam, khususnya bagi tubuh yang sudah menua. Selain itu, banyak gejala dari efek samping bawang merah yang menyerupai keluhan umum pada lansia. Perut kembung, sering buang angin, pusing saat berdiri, gatal di kulit, semua itu sering dianggap sebagai bagian wajar dari proses penuaan. Bahkan kadang keluarga pun tidak curiga. Kalau kakek tiba-tiba mengeluh perut sakit setelah makan, mereka akan berpikir, mungkin masuk angin. Kalau nenek jatuh di kamar mandi karena pusing, orang bilang,
Namanya juga usia. Padahal bisa jadi itu semua bersumber dari pola makan harian yang tidak cocok dengan kondisi tubuhnya saat ini. Ada juga kebiasaan yang jadi akar dari semua ini, yaitu kekeliruan dalam mengatur porsi dan frekuensi makan. Bawang merah memang sering dipakai sebagai bumbu, tapi pada beberapa rumah tangga, ia justru jadi bagian utama dalam sambal, lalapan, atau topping makanan. Bahkan ada yang dengan sengaja memakan irisan bawang mentah sebagai teman makan nasi. Kebiasaan seperti ini akan meningkatkan risiko tanpa disadari, apalagi jika dilakukan setiap hari. Faktor lain yang bikin bahaya ini tak terlihat adalah minimnya edukasi tentang interaksi antara makanan dan obat. Banyak lansia yang mengonsumsi obat rutin, baik untuk tekanan darah, jantung, atau gula darah, namun tidak tahu bahwa beberapa zat dalam makanan bisa mempengaruhi kerja obat tersebut. Bawang merah termasuk dalam daftar makanan yang mengandung senyawa aktif tinggi yang bisa memperkuat atau memperlemah efek obat. Sayangnya, tidak semua dokter memberikan edukasi ini secara detail, dan tidak semua pasien bertanya. Akhirnya, tubuh jadi medan percobaan diam-diam, dan tubuh lansialah yang menanggung akibatnya. Sahabat sehat, bukan berarti semua ini terjadi karena kesalahan Anda. Tidak juga karena bawang merah sepenuhnya buruk. Masalah utama justru karena kurangnya informasi dan kesadaran yang memadai. Banyak dari kita hanya mengikuti kebiasaan tanpa pernah bertanya, apakah ini masih cocok untuk tubuh saya sekarang? Padahal, perubahan usia butuh penyesuaian pola makan. Apa yang dulunya aman bisa jadi berbahaya bila tubuh sudah tidak sanggup menoleransinya. Kondisi ini makin diperparah oleh budaya kita yang cenderung enggan meninggalkan kebiasaan lama. Ada rasa, sayang, meninggalkan makanan favorit, atau merasa aneh kalau sambal tidak ada bawangnya. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita pertahankan itu perlahan merusak tubuh kita, bukankah lebih bijak kalau kita mulai mengurangi? Bukan? Karena itulah, memahami bahaya bawang merah bukan tentang membenci makanan tradisional. Ini tentang mendengarkan tubuh sendiri, dan memilih yang terbaik demi kualitas hidup yang lebih baik. Sebab sehat di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun bukanlah hal mustahil. Tapi itu hanya bisa diraih jika kita terbuka pada perubahan, termasuk pada hal sekecil bumbu dapur. Sekarang, setelah tahu risikonya dan kenapa semua ini bisa terjadi tanpa disadari, pertanyaannya, haruskah kita benar-benar berhenti konsumsi bawang merah? Tentu tidak. Masih ada cara aman untuk tetap bisa menikmati rasa khas bawang tanpa membahayakan tubuh. Dan itu akan kita bahas dengan detail di bagian berikutnya. Setelah mengetahui bahwa bawang merah menyimpan potensi bahaya tersembunyi bagi tubuh lansia, sahabat sehat mungkin bertanya-tanya, jadi, apakah harus berhenti total makan bawang merah? Jawabannya tidak. Kita tidak sedang menyalahkan bawang merah sepenuhnya. Tapi yang kita soroti adalah cara konsumsi dan kondisi tubuh kita saat ini. Karena dengan sedikit penyesuaian, kita tetap bisa menikmati makanan enak tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan bawang merah. Konsumsi dalam bentuk mentah atau setengah matang adalah yang paling berisiko, karena di tahap itu kandungan sulfur dan senyawa alicin masih sangat aktif. Zat-zat ini bisa sangat keras untuk lambung lansia yang mulai melemah, bisa mempercepat penurunan tekanan darah, dan memicu reaksi alergi. Maka dari itu, mengolah bawang merah hingga matang sempurna adalah langkah awal yang penting. Misalnya, saat membuat tumisan, pastikan bawang merah benar-benar layu dan berubah warna kecoklatan sebelum mencampurkannya dengan bahan lain. Hal ini akan mengurangi keaktifan senyawa yang bisa memicu iritasi. Selain itu, untuk olahan seperti sambal atau bumbu rujak, sebaiknya gunakan bawang merah yang sudah direbus atau dikukus dulu sebelum diulek bersama bahan lainnya. Rasanya tetap sedap, tapi efeknya jauh lebih bersahabat untuk tubuh. Lalu bagaimana kalau sahabat sehat tetap ingin menggunakan bawang merah sebagai pelengkap rasa mentah, seperti lalapan atau topping? Alternatif yang bisa dicoba adalah mengganti sebagian atau seluruhnya dengan daun bawang. Daun bawang punya rasa yang mirip, tetap memberi sensasi gurih, tapi lebih ringan bagi lambung dan jarang menimbulkan efek samping pada tekanan darah. Atau bisa juga mengganti dengan bawang putih rebus, yang lebih stabil dalam tubuh dan juga mengandung manfaat bagi kesehatan jantung. Selain soal pengolahan, frekuensi konsumsi juga sangat penting. Banyak lansia yang tanpa sadar mengonsumsi bawang merah setiap hari, dari tumisan pagi, sambal siang, sampai lauk malam. Padahal tubuh lansia tidak perlu dipaksa mencerna bahan aktif seperti itu terus-menerus. Idealnya, batasi konsumsi bawang merah maksimal 2-3 kali dalam seminggu, dan itu pun dalam jumlah kecil dan sudah matang.
Jangan biasakan diri untuk makan sambal atau lauk pedas dengan irisan bawang merah setiap hari hanya karena sudah terbiasa sejak muda. Usia bertambah, tubuh juga berubah. Pola makan pun harus ikut menyesuaikan. Kemudian, penting juga untuk mengenali sinyal tubuh. Kalau setelah makan Anda merasa perut begah, pusing, atau kulit gatal, jangan buru-buru menyalahkan cuaca atau faktor lain. Coba evaluasi makanan yang baru dikonsumsi. Bisa jadi itu reaksi tubuh terhadap bawang merah atau bumbu lainnya. Bila Anda sudah tahu tubuh tidak cocok dengan satu bahan, sebaiknya dihindari atau dikurangi, bukan dipaksakan terus demi rasa. Jangan lupa juga untuk memerhatikan interaksi dengan obat-obatan. Bila sahabat sehat sedang menjalani terapi rutin, terutama obat darah tinggi, diabetes, atau antikoagulan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker mengenai makanan apa saja yang perlu dihindari. Bawang merah bisa memperkuat efek obat penurun tekanan darah atau pengencer darah, yang akhirnya membuat tubuh jadi terlalu lemas atau mudah memar. Bila konsumsi obat sedang tinggi, sebaiknya hindari makanan beraroma tajam, termasuk bawang merah. Dan satu hal lagi yang penting, jangan ikut-ikutan tren herbal atau info tanpa sumber yang menyarankan konsumsi bawang merah mentah sebagai pengobatan alami. Banyak beredar klaim di media sosial bahwa bawang merah bisa menyembuhkan ini itu secara instan. Tapi ingat, tidak semua yang cocok untuk orang muda, cocok juga untuk lansia. Jangan mengambil risiko hanya karena melihat postingan viral atau mendengar kabar dari teman. Sahabat sehat, menjaga kesehatan bukan berarti menghindari semua makanan yang enak, tapi soal bagaimana kita mengatur, menakar, dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita yang sekarang. Tidak ada yang salah dengan bawang merah. Yang salah adalah ketika kita memaksa tubuh untuk terus menerima sesuatu yang sebenarnya sudah memberi peringatan. Dengan memahami batas, menyesuaikan cara masak, dan memperhatikan sinyal tubuh, maka risiko dari konsumsi bawang merah bisa ditekan seminimal mungkin. Yang penting bukan seberapa sering kita makan enak, tapi seberapa pandai kita mendengarkan tubuh sendiri. Dan sekarang, setelah semua bahaya dan solusi dibahas, mari kita tutup pembahasan ini dengan pesan sederhana namun penting. Bagaimana kita bisa tetap hidup sehat dan tenang tanpa harus parno terhadap makanan. Karena pada akhirnya, kendali ada di tangan kita sendiri. Sahabat sehat, setelah perjalanan panjang memahami sisi lain dari bawang merah, kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan penting. Bukan makanannya yang salah, tapi cara kita memperlakukannya yang perlu disesuaikan. Apa yang dulu terasa biasa dan rutin, sekarang bisa jadi bahaya jika tidak disadari sejak awal. Tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Dan perubahan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan harus dihargai dengan cara menjaga dan memahami setiap sinyalnya. Bawang merah bukan musuh, tapi juga bukan sahabat yang selalu aman. Ia seperti pisau bermata dua, bisa membantu jika digunakan dengan bijak, tapi juga bisa melukai jika digunakan tanpa sadar. Dan inilah yang menjadi inti dari narasi kita sejak awal. Kesadaran dan kendali ada di tangan kita sendiri. Tidak perlu menghapusnya sepenuhnya dari dapur. Tapi juga jangan lagi menutup mata terhadap efeknya hanya karena terbiasa sejak muda. Kita semua ingin tetap sehat di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Tapi kesehatan bukan datang dari harapan saja. Ia datang dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten, memilih bahan makanan dengan lebih cermat, memperhatikan reaksi tubuh setelah makan, mengatur porsi dan frekuensi, serta tidak ragu mengubah pola lama yang sudah tidak lagi cocok untuk tubuh kita. Semua itu mungkin terlihat sepele. Tapi justru disitulah kunci hidup sehat di masa tua. Sahabat sehat, bayangkan jika tubuh kita seperti rumah tua yang sudah berdiri puluhan tahun. Ia butuh perhatian, butuh perawatan rutin, dan tidak bisa lagi diperlakukan seperti saat masih baru. Begitu juga dengan sistem pencernaan, tekanan darah, dan daya tahan tubuh kita. Mereka semua perlu diperhatikan, bukan dibiarkan. Dan perhatian itu dimulai dari dapur, tempat di mana segala penyakit bisa dicegah, dan juga bisa tanpa sadar dimulai. Jangan takut untuk berkata, saya harus mengurangi ini. Karena mengurangi bukan berarti menyerah, tapi justru bentuk cinta pada diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan menjaga diri. Tidak ada yang kuno dalam memilih sehat. Justru di usia inilah kita punya hak lebih besar untuk menikmati hidup dengan nyaman, tanpa rasa sakit yang bisa dicegah. Jangan tunggu tubuh memaksa kita untuk berhenti. Lebih baik kita duluan yang ambil kendali. Mulai hari ini, mari lihat setiap bahan di dapur bukan hanya sebagai bumbu, tapi sebagai pilihan. Pilihan untuk sehat, atau pilihan untuk menambah beban yang tidak perlu. Kita bisa tetap makan enak,
asal tahu cara menikmatinya dengan aman. Dan jika sahabat sehat merasa ragu, merasa masih ingin bertanya atau bingung mana yang aman dan mana yang sebaiknya dikurangi, jangan simpan sendiri. Konsultasikan ke dokter, ajak anak-anak berdiskusi, atau cari informasi yang benar dari sumber yang terpercaya. Karena makin kita tahu, makin mudah kita melangkah dengan yakin. Terakhir, ingatlah bahwa tubuh kita telah menemani kita puluhan tahun, melewati banyak hal. Sekarang saatnya kita balas jasanya dengan perlakuan yang pantas. Pilihan kita hari ini akan menentukan seperti apa kualitas hidup kita besok. Dan itu semua dimulai dari satu hal kecil, kesadaran saat mengambil sepotong bawang merah di dapur. Terima kasih telah mengikuti narasi ini sampai akhir, sahabat sehat. Semoga semua informasi yang sudah disampaikan bisa menjadi bekal untuk hidup yang lebih nyaman, lebih tenang, dan tentu saja, lebih sehat di usia emas. Jaga tubuh, jaga hati, dan terus semangat menikmati hari-hari yang masih penuh harapan.